lagi ke channel aku. Jadi kali ini aku akan nge-share ke teman-teman bagaimana sih cara memisahkan sukulen bayi dari indukannya. Nah, jadi kan teman-teman, di video sebelumnya aku pernah melakukan propagasi menggunakan media tanam kayak gini kan ya. Kemudian ini juga udah dirusak sama kucing sama merpati. Jadi ini sekalian aku mindah ke media tanam baru, dan ini OTW dalam proses pemindahan. Nah, aku biasanya nggak pernah aku lepasin dari indukan ini sama anakannya, karena ini udah terlanjur, jadi sekalian aja. Tapi sebenarnya baik nggak sih melepas indukan anakan ke ini? Jadi sebenarnya juga sama aja sih menurut aku. Cuman kalau aku lebih relatif jarang melakukan pelepasan, karena dia secara alami, secara natural dia akan melepaskan sendirinya guys. Salah satunya adalah seperti ini yang udah besar banget nih, teman-teman bisa lihat, cek ini indukan yang besar banget ini, ibunya udah nggak ada, ini udah lepas sendiri nih, ini bekasnya indukannya, jadi dia udah kering sendiri. Cuman misalnya pun teman-teman mau melepaskan indukannya nggak apa-apa, dan aku kalau kalau posisi mindahnya masih ada indukan begini, itu langsung aku tanam aja gitu, seinduk-indukannya, seibu-ibunya gitu, jadi nggak pernah aku lepas. Nah, kalau untuk mau ngelepas itu sendiri itu sama sebenarnya caranya, triksnya, metodenya itu sama kayak kita kalau kita ngelepas dari batangnya. Jadi kita cukup begini aja, kita pelan-pelan aja, cuman kita iringin, nah dia langsung otomatis lepas dari indukannya. Jadi pastikan kalau teman-teman mau ngelepas indukannya itu harus udah keluar akarnya, anakannya. Kenapa? Karena kalau dalam ini ya, dalam tanaman habis muncul gitu, embrio itu kayak kalau di biji kan ada embrio kanan kiri ya. Kanan kiri itu dia itu yang sebagai cadangan makanan. Jadi kalau itu dilepas atau apa, dia akan sentip-sentip apa ya bahasanya, sentip-sentip. Nah, kalau pada sukulen ini kita pastikannya dari indukannya ini dia udah benar-benar, dia udah keluar akar sendiri. Jadi kita bisa motes daunnya, baru kita tanam, karena ini kan udah aman lah ya. Nah, ini juga di sini juga ada. Nah, ini loh guys, salah satu keunggulannya jika kita propagasi daun adalah dalam satu batang dia bisa mengeluarkan banyak sekali indukan, banyak sekali pucuk gitu, kayak gini. Ada juga yang satu kayak gini, ini juga dari indukan. Di sini juga salah satunya ini, tapi ini masih nancep. Nah, ini guys, ini sendiri, ini individual, nggak ada anakannya. Cuman ada yang anakannya banyak banget, kayak ini nih 3 calonnya, tapi ini masih kecil, aku agak takut mau pindah juga. Dan ini indukannya, tanganku tuh kena jamur kutu ini loh guys, kutu kucing gara-gara nge-rescue, nggak pakai pengaman. Nah, ini ibunya juga masih nempel, padahal ini udah besar banget. Kita akan lepasin juga di sini pelan-pelan aja, ding. Nah, aku belum pernah melakukan eksperimen. Jadi dari indukan kayak gini udah punya anak, kemudian kita lepas, apakah kalau ini akan kita propagasi, apakah dia tetap bisa keluar anakannya? Aku nggak tahu. Kita coba aja, kita taruh di sini, siapa tahu dia masih bisa keluar anakannya. Cuman aku feelingnya enggak ya, karena dia warnanya udah kayak udah sepuh gitu, muka raut-raut ininya, daunnya. Jadi langsung aja guys, ini udah kita mindah-mindah, udah banyak banget sebenarnya yang harus kita pindah. Dan tadang, ini udah sama ponakan, udah banyak banget nih guys. Dia itu paling banyak membantu guys. Nah, ini dia guys, ulasannya tentang gimana caranya memisahkan sukulen bayi dari indukannya. Semoga ada manfaatnya. Jadi sebenarnya nggak harus memisahkan anakan indukan dari anakan, itu nggak harus. Jadi ya terserah sih, kesenangan orang kan beda-beda. Kalau aku sih langsung aja guys, biar nggak ribet
Nah, jadi sebenarnya teman-teman juga bisa juga melepas daunnya. Caranya cuman gampang banget kayak yang aku contohin tadi, dan sebenarnya prinsipnya itu sama sih. Kalau pelepasan daun tuh prinsipnya sama ketika kita melepas bagian daun di batangnya. Dan terkait dengan pelepasan daun itu sendiri juga kita harus memperhatikan guys, karena terkadang itu antara antara anak, misal nih ada 3 cabang atau 2 cabang seperti ini, tapi di bagian bawah pangkal ibu daunnya itu masih muncul anakan kecil gitu, anakan kecil cikal bakal muncul gitu. Jadi harus hati-hatinya di situ sih kalau kita mau melepaskan lagi, karena menyusul anakan, jadi menyusul di bagian pangkal ibunya. Jadi terkadang pertumbuhannya emang agak berbeda jauh gitu dari cikal bakal anak satu yang besar tadi sama yang anakannya. Jadi ya ada plus minusnya sih, tapi kalau mau melepas ibunya dari anakannya juga nggak apa-apa sih, itu selera masing-masing. Dan cara ini sebenarnya juga berlaku untuk jenis sukulen selain Echevera, misalnya jenis sukulen yang lain, kalanchoe, kemudian ekor tupai, dan masih banyak lagi. Nah, kalau untuk ekor tupai sendiri itu kalau kita mau ngelepasin juga agak ribetnya, itu terlalu kecil guys. Jadi kalau ekor tupai juga nggak pernah aku lepasin sih. Tapi prinsipnya sebenarnya sama aja sih, nggak ada yang ini banget, sebenarnya nggak penting-penting banget sih, cuman ini sering banget aku ditanyain sama temen-temen secara offline gitu ya, jadi makanya aku bahas di sini. Satu catatan lagi guys, kalau kita ingin melepaskan daun sukulen itu pastikan jangan dilepas ketika usia seperti ini, karena dia masih belum kuat. Jadi pastikan untuk melepaskan ketika daunnya udah agak besar gitu guys. Nah, video selanjutnya aku akan nge-share tentang gimana cara memperbanyak sukulen Echevera lewat propagasi batang dan daun, tapi sekaligus nempel di batang dan daunnya. Seperti apa? Tungguin aja di video-video selanjutnya guys. Dan video ini semoga ada manfaatnya. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe-nya. Bye-bye.